Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ilmu Afida Amalia, Rurin Khalifatul Zana, Muhammad Barika Babila akan menjelaskan sistem auditori. Yang pertama, anatomi pendengaran, yang kedua, stimulus pendengaran, yang ketiga, mekanisme proses pendengaran, yang keempat, kerusakan pada sistem pendengaran. Di sini saya akan menjelaskan stimulus pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Sistem ini terjadi terutama melalui sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sistem auditori terdiri dari struktur perifer, telinga luar, tengah, dan dalam, dan daerah otak, nukleus koklea, nukleus olivari superior, lemnicus lateral, colliculus inferior, nukleus genisulat medial, dan korteks auditori. Suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar baik dalam zat padat, cair, ataupun gas. Getaran benda dapat menggetarkan partikel-partikel di udara sekitarnya. Lalu getaran yang berlangsung terus-menerus akan menimbulkan gelombang suara yang akhirnya akan sampai ke telinga. A. Telinga bagian luar. B. Telinga bagian tengah. C. Telinga bagian dalam. Telinga bagian luar berbentuk seperti corong yang berfungsi mengumpulkan gelombang suara yang menyalurkan sampai ke gendang telinga. Telinga bagian luar terdiri dari 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Fungsi dari bagian-bagian dari telinga adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun telinga. Aurikulia adalah bagian yang tersusun oleh tulang rawan. Bagian ini memiliki bentuk yang khas sehingga menunjang fungsi dari aurikula memusatkan gelombang suara agar masuk ke telinga. Yang kedua, analis auditoris eksternal. Saluran atau disebut saluran telinga luar adalah bagian yang memiliki kelenjar sudorifera. Kelenjar ini menghasilkan cairan serumen yang dapat mengeras. Cairan serumen yang dihasilkan kelenjar sudorifera berbau tidak sedap dan fungsinya membersihkan kotoran dan mencegah masuknya serangga. Yang ketiga, gendang telinga. Membran timpani adalah bagian telinga luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. B. Telinga bagian tengah dan bagian-bagiannya. Telinga bagian tengah berfungsi untuk memindahkan getaran-getaran suara sampai ke gendang telinga menuju bagian telinga paling dalam. Telinga tengah tersusun atas 3 tulang pendengaran utama, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan incus, tulang sangurdi stapes. Ketiga tulang tersebut saling berkaitan dan dapat bergerak karena dihubungkan oleh persendian. Ketiga tulang pendengaran utama ini terangkai sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga bagian luar menuju ke jendela oval pada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk menghubungkan suara ke sistem pusat otak dan membantu keseimbangan. Telinga bagian dalam terletak pada bagian tulang keras pilorus temporalis. Tulang keras pilorus temporalis terdapat reseptor pendengaran dan alat tersebut dinamakan labirin. Labirin terdiri dari 2 macam, yaitu labirin osseus dan labirin membranus. Labirin osseus terdiri dari 3 macam, yaitu koklea atau rumah siput, vestibula terdiri dari sakula dan utricula, dan kanalis semisirkularis. Mekanisme pendengaran dimulai pada suatu benda bergetar. Udara di sekeliling benda ikut bergetar dan getaran pada udara menghasilkan rapatan dan renggangan pada udara hingga sampai ke daun telinga, dan udara berperan sebagai medium perambatan. Dan getaran tersebut diteruskan ke daun telinga melalui saluran telinga sehingga gendang telinga ikut bergetar. Lalu getaran tersebut dikuatkan dan diteruskan pada tingkap jorong. Lalu diteruskan lagi melalui cairan perilimfa dan saluran vestibula, dan diteruskan lagi pada saluran timpani hingga sampai ke saluran tingkap bundar. Lalu setelah melewati saluran tersebut, menggetarkan cairan endolimfa yang terdapat pada koklea hingga saraf, lalu diterima oleh otak. Sel-sel otak dikenal sebagai neuron sensorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi suara ke berbagai area otak termasuk talamus, lobus temporal, dan korteks pendengaran.
Ini disebut sebagai jalur pendengaran, yaitu ketika suara masuk dan telah diproses telinga kemudian diteruskan ke otak. Jalur pendengaran memproses dan memecahkan kode suara menjadi sesuatu dan memiliki makna. Bagian pendengaran banyak bekerja secara langsung bersama dengan vestibula, yaitu sistem keseimbangan yang terletak di dekatnya di dalam kanalis semisirkularis telinga bagian dalam. D. Kerusakan pada sistem auditori. Gangguan pendengaran terjadi apabila terdapat masalah pada satu atau beberapa bagian telinga dengan beberapa gejala seperti berikut, yaitu terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan bisa mempengaruhi satu atau kedua telinga. Orang yang mengalami hal ini biasanya mengeluhkan kesulitan dalam melangsungkan percakapan normal, khususnya di lingkungan yang bising. Mungkin ada keluhan dari orang lain yang berada dekat dengan orang tersebut, karena yang bersangkutan tidak menjawab ketika dipanggil atau berbicara lebih keras daripada biasanya. Mungkin terdapat gejala terkait seperti tinnitus, deringan dalam telinga, atau vertigo, perasaan berputar-putar. Rasa nyeri dan pengeluaran cairan dari telinga sering berkaitan dengan infeksi telinga. Secara umum, gangguan pendengaran dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama gangguan pendengaran konduktif, yaitu terjadi apabila gelombang suara tidak dapat ditransmisikan dengan benar dari lingkungan luar ke koklea atau rumah siput. Masalahnya mungkin pada kanal telinga bagian luar, gendang telinga, tulang telinga bagian tengah, dan ruang telinga bagian tengah. Biasanya dikenal dengan gangguan pendengaran pada tingkat ringan atau menengah. Pada beberapa kasus, gangguan pendengaran konduktif bersifat sementara. Penyebab umum gangguan pendengaran konduktif diantaranya penyumbatan pada kanal telinga bagian luar yang disebabkan oleh kotoran, benda asing, atau infeksi. Perforasi pada gendang telinga yang disebabkan oleh trauma atau infeksi kronis. Pergeseran tulang pendengaran atau infeksi telinga bagian tengah. Yang kedua, gangguan pendengaran sensorineural. Terjadi apabila terdapat kerusakan pada organ pendengaran, koklea atau rumah siput, atau saraf pendengaran, saraf auditori. Pada kebanyakan kasus, gangguan pendengaran ini menyebabkan tuli saraf secara permanen. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab gangguan pendengaran sensorineural diantaranya penuaan, seringkali terpapar suara keras sehingga menyebabkan kerusakan sel sensor dalam koklea, infeksi telinga bagian dalam oleh virus dan bakteri, tumor saraf yang terletak pada saraf auditori, obat-obatan ototoksik yang dapat merusak saraf pendengaran seperti antibiotik jenis minoglikosida, diuretik termasuk furosemid, dan antineoplastik atau obat kanker. Untuk menentukan seberapa parah masalah pendengaran serta menentukan langkah medis yang dapat diambil, penderita masalah pendengaran dapat melakukan tes pendengaran audiometri. Jika diperlukan, dokter dapat menganjurkan beberapa tes terkait seperti timpanogram untuk mendeteksi masalah gendang telinga dan telinga bagian tengah atau pencitraan radiologi seperti scan atau MRI magnetic resonance imaging dapat diminta untuk mendeteksi akustik neuroma. Tindakan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit yang memiliki layanan THT. Gangguan pendengaran akibat suara keras biasanya tidak dapat dipulihkan dan semakin bertambah jika terus-menerus terkena paparan. Oleh karenanya, pekerja dengan risiko terkena paparan suara keras disarankan untuk menggunakan pelindung telinga yang sesuai. Selain itu, mereka juga disarankan untuk melakukan tes pendengaran secara rutin untuk memastikan bahwa tidak terjadi masalah terhadap pendengaran mereka. Selain itu, mengurangi volume keras dan waktu mendengarkan musik dengan earphone dapat menurunkan risiko rusaknya pendengaran. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendengaran tergantung dari penyebabnya, mulai dari pemberian antibiotik topikal, penggunaan alat bantu dengar, hingga pemasangan implan pendengaran baik implan transdur atau dipasangkan pada tulang pendengaran atau implan koklear. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.